Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Informasi Bank Syariah kelas PS5F. Kali ini akan menjabarkan materi tentang hardware dan software. Mari kita simak bersama. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Masing-masing hardware memiliki fungsi yang berbeda, namun untuk fungsi utamanya adalah menampilkan data dan menerima input, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengelola informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware terdiri dari 3, yaitu pertama, input hardware. Input hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard, scanner, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses hardware. Proses hardware adalah sekumpulan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh operator melalui input hardware. Contohnya adalah CPU. Yang ketiga adalah output hardware. Output hardware ini berperan sebagai perangkat yang menampilkan data hasil olahan dari proses hardware. Contohnya adalah monitor, printer, dan speaker. Sistem operasi pada hardware. Sistem operasi merupakan penghubung antara perangkat keras dan pengguna. Sistem operasi juga berfungsi sebagai program pengendali dengan tujuan untuk menghindari kesalahan penggunaan komputer dan mengatur pengelolaan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, dan menyediakan layanan kepada pengguna sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komputer. Macam-macam sistem operasi pada komputer yaitu Microsoft Windows, Microsoft XP, dan Microsoft Windows Vista. Pengertian software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software tentunya juga dapat memudahkan dan memberikan solusi atas jawaban dengan waktu yang relevan atau cepat. Perkembangan software juga merupakan salah satu unsur dalam menentukan perkembangan ekonomi, karena dengan perkembangan tingkat perekonomian, maka bertambah pula peran dunia dengan memanfaatkan teknologi yang canggih untuk menciptakan software. Fungsi software yang pertama yaitu software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, fungsi software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, fungsi software yaitu sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Yang keempat, fungsi software adalah sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Jenis-jenis software. Jenis-jenis software terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem software. Sistem software adalah software yang dirancang dan dikembangkan untuk mengendalikan hardware. Contohnya, sistem operasi dan driver perangkat. Yang kedua, application software. Application software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer. Contohnya, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu malware. Software ini merupakan perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak sistem komputer. Malware juga biasa digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian data, contohnya virus dan juga trojan. Sistem operasi pada perangkat lunak berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada pada komputer. Jadi, jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi, di mana sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan.
Dapat kita ketahui bersama, contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, Google Android, dan Windows Phone, dan lainnya. Jadi bisa kita pahami dengan jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasinya. Dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Perkembangan software. Perangkat lunak atau software mengalami transisi atau perkembangan dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi. Adapun era pertama pada perangkat lunak software ini yaitu era pionir yang mencakup batch orientation, limited distribution, dan customer software. Yang kedua, ada era stabil meliputi multi-user, real-time, database, dan produk software. Era ketiga disebut dengan era mikro, yang mencakup distributed system, embedded intelligence, low-cost hardware, dan consumer impact. Dan yang terakhir ada era keempat, atau biasa disebut dengan era modern, mencakup expert system, all machine, dan parallel arsitektur. Sekian penjelasan mengenai hardware dan software dari kelompok 4. Semoga